termasuk perkara riya. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam Maqasid Ar-Ri'ayah lil Huquqillahi Azza wa Jalla lil Muhasibi, agar tidak dicela. Pura-pura di barisan terdepan karena takut dipandang rendah. Yang kedua, bersedekah besar karena takut dianggap pelit, memaksakan diri berperilaku seperti orang saleh karena khawatir dianggap orang biasa. Yang ketiga, tidak menanyakan suatu peristiwa yang tidak diketahui hukumnya karena takut dianggap bodoh. Yang keempat, pemuka agama yang mendapat pertanyaan sulit tentang hukum suatu permasalahan yang tidak diketahuinya karena takut dianggap bodoh, ia menjawab sesukanya. Yang kelima, takut dianggap berilmu sedikit atau takut dihina, mengaku telah meriwayatkan atau menulis banyak hadis padahal kenyataannya tidak. Yang kedua, agar memperoleh keuntungan. Di antaranya yang pertama, menemui orang yang diharapkan memberi bantuan, pinjaman, lalu memperlihatkan ketaatan agar dibantu. Yang kedua, punya kenalan, sabar dan baik hati. Kita pura-pura baik dan taat agar tetap dianggap teman. Yang ketiga, berlagak pandai dan amanah supaya dipercaya. Meninggalkan ibadah karena takut riya. Ini jawaban Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam Maqasidul Ri'ayah li Huquqillahi Azza wa Jalla. Beliau berkata, setan menghasutmu untuk meninggalkan ibadah. Kalau hasutan itu gagal dan engkau tetap beribadah, setan akan membisikkan riya untuk merusak ibadah. Kalau engkau berhasil menepisnya, ia akan menuduhmu riya dan berkata bahwa meninggalkan ibadah karena menghindari riya itu lebih baik daripada beribadah tetapi riya. Ia akan mengatakan bahwa tidak beribadah karena takut riya adalah keikhlasan. Ia dusta. Meninggalkan ibadah karena takut riya bukanlah ikhlas. Ikhlas adalah beribadah karena Allah semata, bukan karena manusia. Puncak keikhlasan, mengikhlaskan rasa ikhlas. Dari Syekh Abu Shu'aib Saleh Ar-Rusti As-Susi. Beliau berkata, ikhlas adalah perbuatan menghilangkan persepsi keikhlasan itu sendiri. Sebab orang yang dalam keikhlasannya ternyata melihat bahwa dirinya adalah ikhlas, maka keikhlasannya itu membutuhkan keikhlasan yang lain. Maksudnya adalah agar kita membersihkan perbuatan kita dari sifat ujub kagum. Sebab memperhatikan suatu perbuatan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah masuk dalam kategori ikhlas adalah bersikap ujub, dan inilah salah satu penyakit ikhlas. Padahal suatu perbuatan dapat dinamai ikhlas jika perbuatan itu sendiri bersih dari segala macam penyakit dan noda.